Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang The Big Five Theory Part 2. Apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Kita akan membahas mengenai evolusi dan juga kritik dari The Big Five Theory. Now, let's get started. Tapi, kalian harus tahu dulu nih, teori ini dicetuskan oleh Robert McCrae dan juga Paul Costa. Nah, sekarang kita masuk yuk ke evolusi dari The Big Five Theory. Awalnya, kelima faktor tersebut membentuk tidak hanya lebih dari sekedar taksonomi ataupun suatu klasifikasi atas sifat dasar kepribadian. Akhir 1980, McCrae dan juga Costa yakin jika mereka dan peneliti yang lain menemukan struktur yang cukup stabil dari kepribadian. Perkembangan ini merupakan batu loncatan yang penting bagi sifat-sifat dari kepribadian. Mendeskripsikan sifat dan kepribadian tidak sama dengan menjelaskan hal tersebut. Untuk menjelaskan, ilmuwan butuh teori. Karena itulah yang menjadi proyek dari McCrae dan juga Costa. Tekakan antar teori lama dan baru merupakan dorongan di balik usaha mereka untuk menemukan teori alternatif yang bisa mencapai lebih dari sekedar taksonomi 5 faktor. Yang paling utama adalah teori baru harus dapat mencakup perubahan dan pertumbuhan yang telah terjadi selama 25 tahun. Namun, harus tetap terkait pada prinsip empiris yang terjadi selama penelitian, sehingga mereka berada di garis terdepan penelitian kepribadian kontemporer, mengembangkan dan juga mengkolaborasikan model 5 faktor. Menurut McCrae dan juga Costa, model tersebut dan temuan dari badan penelitian yang berasosiasi dengannya tidak membentuk suatu teori kepribadian. Sebuah teori mengorganisasikan temuan-temuannya untuk dapat membentuk suatu cerita yang koheren, memfokuskan isu-isu dan juga fenomena-fenomena yang dapat dan harus dijelaskan. Sebelumnya, McCrae dan Costa telah menyatakan jika fakta mengenai kepribadian mulai berada di tempat masing-masing, saat ini adalah waktunya untuk melakukan penelaran terhadap fakta tersebut. Dengan kata lain, saatnya untuk mengubah model 5 faktor atau taksonomi menjadi teori 5 faktor. Criticism of the Big Five Theory. Teori ini dibangun dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin data-data dari banyak orang, melakukan interkorelasi skor, menganalisa faktor dengan matriks korelasi, dan juga menggunakan signifikansi psikologis yang tepat pada faktor result. Dibandingkan dengan penilaian klinis, pendekatan psikometri merupakan penanda dari teori sifat dan juga teori faktor. Walaupun demikian, sama seperti teori yang lainnya, teori sifat dan juga faktor harus dinilai dari 6 kriteria teori bermanfaat. Pertama, dalam kriteria menghasilkan penelitian, teori dari Eysenck, Costa, dan juga McCrae harus diberi nilai yang tinggi. Teori sifat McCrae dan Costa serta pendukung lainnya dari struktur kepribadian 5 besar juga sudah banyak menghasilkan penelitian empiris. Penelitian tersebut sudah dapat menunjukkan jika ekstraversi, neurotisme, keterbukaan pada pengalaman, keramahan, dan juga kesadaran tidak terbatas hanya pada negara barat saja, tetapi ditemukan di berbagai budaya, menggunakan berbagai macam terjemahan dari NEOP yang telah direvisi. Selain itu juga, McCrae dan juga Costa telah menemukan jika sifat dari kepribadian dasar cukup fleksibel sehingga saat usia 30 tahun, tetapi pada saat tersebut menjadi cukup stabil selama masa kehidupan. Kedua, di dalam kriteria, apakah teori sifat dan juga faktor dapat dikaji ulang? Teori sifat dan faktor mendapatkan nilai menengah hingga tinggi. Kebanyakan dari hasil penelitian Eysenck, misalnya penelitiannya atas kepribadian dan juga penyakit, belum pernah direplikasi oleh peneliti lainnya. Studi McCrae dan Costa juga memberikan kesempatan untuk dilakukan pengkajian ulang terhadapnya. Walaupun di beberapa penelitian yang datang dari negara non-barat mengindikasi sifat selain 5 besar yang mungkin akan diperlukan untuk menjelaskan kepribadian di negara Asia. Yang ketiga, teori sifat dan juga faktor dinilai tinggi dalam kemampuannya mengorganisasikan pengetahuan. Semua yang benar-benar diketahui mengenai kepribadian harus dapat direduksi menjadi satu jumlah tertentu. Semua yang dapat dikuantifikasikan, dapat diukur, dan juga semua yang dapat diukur dapat dianalisis faktornya. Faktor-faktor yang telah didapatkan tersebut kemudian memberikan deskripsi yang mudah dan juga akurat.
mengenai kepribadian dengan hal sifat. Sifat-sifat inilah yang kemudian bisa menghasilkan suatu kerangka untuk bisa mengorganisasikan banyak observasi yang terpisah mengenai kepribadian manusia. Keempat, teori yang bermanfaat mempunyai kekuatan untuk mengarahkan tindakan praktisi. Dan juga kriteria ini, teori dan sifat mempunyai faktor yang bisa mendapatkan kajian yang bercampur. Walaupun teori ini memberikan taksonomi yang komprehensif dan juga terstruktur, klasifikasi seperti itu tidak terlalu berguna untuk para orang tua, guru, dan konselor dibandingkan untuk peneliti. Kriteria terakhir dari teori yang bermanfaat adalah kehematan. Idealnya, teori sifat dari faktor ini seharusnya menerima nilai yang sangat baik di dalam standar ini. Karena analisis faktor bertujuan untuk memberikan sedikit faktor yang bisa menjelaskan. Dengan perkataan lain, tujuan utama dari analisis faktor adalah untuk mereduksi jumlah variabel yang besar menjadi sesedikit mungkin. Pendekatan inilah yang menjadi esensi dari kehematan. Terima kasih telah menonton video kami. See you in the next video. Bye!